Shake your body, don't stop, don't miss. All you ladies pop your pussy like this. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Masih semangat kan? Dalam pembelajaran PJK hari ini. Salam olahraga. Oke, seperti biasa, sebelum kita belajar, alangkah baiknya dan hal yang paling wajib adalah berdoa agar ilmu yang kita dapat hari ini, yang kita dapat serap hari ini bisa bermanfaat. Oke? Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, seperti biasa, Pak Guru tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan semangat belajar kepada anak-anak sekalian tentang pentingnya belajar sejak dini. Itu bisa kita manfaatkan, kita bisa berguna bagi orang lain, kita bisa berguna untuk diri sendiri, dan untuk orang luas. Ilmu yang kita dapatkan tentang pembelajaran-pembelajaran yang ada di sekolah. Begitu. Jadi kalian itu harus rajin, giat, tekun, tidak pantang menyerah, selalu berbuat baik. Jadi kalian itu selalu disukai oleh orang lain gitu toh. Oke? Semangat belajar. Salam olahraga. Oke. Bagaimana? Materi minggu lalu masih ada yang ingat? Pasti masih diingat ya. Materi minggu lalu itu tentang variasi gerak dasar lari jarak jauh. Hari ini kita belajar atletik dan yang kemarin juga kita belajar atletik. Hanya hari ini kita belajar tentang variasi gerak dasar lari jarak pendek. Yang kemarin jarak jauh, yang sekarang jarak pendek. Oke? Diharapkan kalian itu mampu memahami apa itu variasi dasar lari jarak jauh. Terus selanjutnya kalian bisa tahu teknik-tekniknya. Teknik yang pertama, teknik yang kedua, teknik yang ketiga, dan yang seterusnya. Dan kalian bisa tahu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Namun sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru akan menjelaskan dulu tentang RPP. Karena itu sebagai syarat mata kuliah, syarat video pembelajaran hari ini, Pak Guru akan jelaskan RPP revisi dan RPP yang lalu. Oke? Baik. Di sini Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang RPP ya. RPP adalah salah satu hal wajib dalam pembelajaran. Karena di dalamnya termuat ada tujuan pembelajaran, materi, awal mulai pembelajaran sampai akhir pembelajaran, apa yang akan disampaikan, dan bagaimana cara penyampaiannya. Nah, di situ termuat banyak sekali. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP dari tahun ke tahun itu berubah-ubah. Ada yang KTSP, K13, dan RPP yang baru-baru ini adalah RPP 1 lembar. Nah, di sini Pak Guru akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan RPP lama dan RPP baru. Oke? RPP lama biasanya guru itu diarahkan untuk mengikuti format RPP secara kaku. Artinya dia itu melakukannya sesuai dengan apa yang diperintahkan pemerintah. Dia itu berbelit-belit lah bahasanya toh. Yang kedua, komponen RPP. Pada RPP lama terlalu banyak komponennya. Guru itu diminta untuk menulis dengan sangat rinci. Biasanya satu RPP itu dalam RPP lama mencapai lebih dari 20 halaman. Banyak sekali ya. Yang ketiga, pada RPP lama itu durasi penulisannya menghabiskan waktu yang banyak karena panjang dan sangat rinci. Yang seharusnya itu bisa digunakan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan diajarkan. Sedangkan pada RPP yang baru saat ini, RPP 1 lembar yang dikatakan, nah, formatnya guru itu bebas dapat memilih, membuat, dan menggunakan dan mengembangkan format RPP yang dia inginkan. Dan di dalam RPP baru ada 3 komponen wajib, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir, dan penilaian. Itu hanya mencakup satu halaman saja. Sangat sedikit ya, berbeda sekali dengan RPP yang lalu toh anak-anak. Nah, terus pada RPP yang baru juga durasi penulisannya itu dilakukan secara efisien dan efektif, sehingga guru lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran dengan baik dan sempurna.
Mungkin itu aja ya, RPP baru dan RPP lama. Oke? Nah, itu tadi mengenai RPP. Sekarang kita masuk pada pembahasan materinya tentang atletik variasi dasar lari jarak pendek. Oke, simak baik-baik ya videonya. Baik, pagi ini kita belajar tentang lari jarak pendek. Kita akan belajar tentang pengertiannya, tekniknya, dan manfaat dalam kehidupan. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu lari jarak pendek. Lari jarak pendek adalah salah satu lari yang dilakukan dengan kemampuan dan kelajuan maksimum sepanjang garis start sampai garis finish. Lari jarak pendek biasanya disebut dengan sprint, sedangkan pelarinya atau orangnya disebut dengan sprinter. Lari jarak pendek pada dasarnya adalah kekuatan fisik dan kecepatan yang tinggi dan optimal. Lari jarak pendek ada 3 jaraknya. Ada yang 100 meter, 200 meter, sampai 400 meter. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, lari cepat atau lari jarak pendek adalah aktivitas olahraga yang dilakukan dengan berlari sekencang mungkin mencapai finish. Nah, yang paling cepat mencapai finish itu disebut pemenangnya. Sangat menyenangkan bukan lari jarak pendek anak-anak? Yang kedua, ada teknik lari jarak pendek. Teknik lari jarak pendek yang pertama adalah start. Nah, start adalah hal yang wajib diperhatikan agar tidak terjadi cedera. Yang pertama dalam start itu, yang pertama aba-aba sedia. Posisi jongkok dengan lutut kaki belakang menempel pada tanah lintasan atau track. Selanjutnya, kedua lengan bertumpu pada ibu jari yang bersiap menyangga badan dengan posisi kedua lengan bersebelah bahu. Kedua tangannya itu menyentuh tanah. Yang kedua, aba-aba siap. Aba-aba siap dilakukan dengan lutut yang menempel pada tanah di lintasan trek diangkat bersamaan dengan lutut kaki depan. Posisi pinggul lebih tinggi dibandingkan dengan kepala. Kepalanya agak merunduk. Jadi bahunya lebih tinggi dari kepalanya. Posisi aba-aba siap tadi ya. Yang ketiga, posisi aba-aba ya. Nah, di sini dorong kaki ke depan pada start block. Kaki belakang digerakkan ke depan, lutut ditekuk. Nah, lutut diangkat ke depan ke atas. Nah, itu aba-aba start, teknik start. Yang kedua, teknik gerakan kaki lari jarak pendek. Teknik gerakan kaki lari jarak pendek terdiri dari yang pertama, kaki melangkah sebelah dan secepat mungkin. Kaki melangkah selebar dan secepat mungkin. Yang kedua, kaki belakang saat menolak dari tanah harus terlentang lurus. Dan yang ketiga, dengan cepat lutut ditekuk secara wajar agar paha mudah terayun ke depan. Dan yang selanjutnya, pendaratan kaki pada tanah menggunakan ujung kaki dengan lutut agar agak menekuk. Nah, gimana teknik gerakan kaki jarak pendek? Yang ketiga, teknik gerakan ayunan lengan. Nah, di sini lengan diayun ke depan dan ke atas sebatas hidung. Jadi tangannya itu lengannya diangkat maksimal setinggi hidung. Terus yang selanjutnya, sikut ditekuk kurang lebih membentuk 90 derajat. Ditekuk membentuk 90 derajat. Yang keempat, teknik posisi badan. Nah, di sini saat kalian melakukan teknik posisi badan, kalian itu harus rileks dengan kepala segaris punggung. Artinya kepala segaris dengan punggung. Pandangan lurus ke depan karena ada tujuan yang kalian ingin capai. Yang selanjutnya, badan condong ke depan. Badan itu agak maju ke depan agar angin tidak terlalu memberatkan saat kalian berlari. Artinya kalian itu agak merunduk sedikit. Nah, itu teknik posisi badan. Yang kelima adalah teknik finish. Nah, di sini saat kalian ingin sudah mau mendekati finish,
kalian itu berlari secepat melalui garis finish tanpa mengubah sikap lari. Kalian itu lari semaksimal mungkin. Terus yang kedua, membusungkan dada ke depan. Artinya dadanya kalian itu agak ke depan sedikit, terus kedua lengan ditarik ke belakang. Tangannya itu agak ke belakang dan dadanya ke depan. Jadi kalian itu seperti ninja. Nah, pernah nonton ninja begitu kan begitu? Nah, itu salah satu untuk meredam angin. Nah, begitu. Terus yang ketiga, menjatuhkan atau membungkukkan salah satu bahu ke depan. Nah, salah satu bahu baik kiri maupun kanan itu nanti agak dimajukan ya. Setelah kalian tekuk ke belakang kedua-duanya, yang satunya itu agak ke depan. Nah, itu salah satu teknik untuk mencapai finish dengan cepat. Baik jarak 100 meter, 200 meter maupun 400 meter. Oke? Seru ya di sini. Nah, yang selanjutnya, bagian ketiga kalian harus tahu manfaatnya. Manfaat dari jarak pendek sangat banyak ya. Yang pertama, selain sebagai olahraga, dia juga sebagai kebugaran jasmani karena kita aktivitasnya di luar. Nah, terus yang kedua, dilombakan di perlombaan nasional maupun internasional. Nah, saat kalian itu bisa lari cepat dan kalian itu mau menekuni suatu bidang di situ, maka itu bisa diperlombakan. Kalian itu bisa menjadi atlet baik nasional maupun internasional. Wah, keren sekali ya. Padahal cuma lari jarak pendek tuh. Ya, yang ketiga bisa dilakukan di mana saja tanpa memerlukan lintasan yang luas serta jarak yang relatif pendek. Nah, akhirnya ada yang bisa simpulkan materi hari ini? Komen di bawah ya. Nanti kalian berikan kesimpulan karena itu salah satu penilaian dari Pak Guru. Oke? Materi kita hari ini sudah berakhir tentang variasi lari jarak pendek. Tadi kita sudah bahas pengertiannya, pengertian menurut bahasa, menurut istilah, terus teknik dasarnya, terus manfaatnya dalam kehidupan. Nah, kalian pasti sudah banyak mengerti dan banyak belajar tentang variasi dasar lari jarak pendek. Penilaian hari ini Pak Guru lakukan secara fleksibel, artinya dengan melihat keaktifan kalian dalam komen video di bawah ini. Artinya kalian itu berikan pendapat kalian bertanya apa yang belum mengerti, terus kalian bertanya apa saja hal-hal tentang yang belum Pak Guru jelaskan. Oke? Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, maka seperti biasa Pak Guru ingin memberikan semangat kepada kalian agar setiap ilmu yang kita dapatkan itu bisa berguna untuk diri sendiri maupun orang lain. Kalian itu jangan pelit ilmu, karena pelit itu pangkal miskin. Oke? Salam olahraga. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, agar ilmunya itu bisa terus mengalir, terus nyangkut di kepala. Oke? Kita akhiri berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke? Pak Guru mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati adik-adik. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.